Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Pasti baik ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang daerah asal dan suku bangsa yang ada di Indonesia. Jadi nanti kita akan mempelajari beberapa suku bangsa beserta dengan daerah asalnya, di mana nanti tujuan kita adalah untuk menghargai perbedaan. Nah, menghargai perbedaan sangat dibutuhkan bagi kita semua ketika hidup di Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia memiliki ribuan suku bangsa. Nah, nanti jumlahnya dan seperti apa suku bangsa yang ada di Indonesia akan Pak Guru jelaskan di tayangan selanjutnya. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Oke anak-anak, ini Pak Guru awali dengan cerita dari Edo, kemudian Dayu, dan Udin. Nah, mereka sedang pulang sekolah. Mereka membicarakan apa yang dijelaskan oleh ibu gurunya. Nah, ibu guru mereka menjelaskan tentang asal-usul itu selalu berkaitan dengan suku bangsa. Nah, kebetulan di sini Edo berasal dari daerah Maluku, sedangkan Udin dari daerah Jawa Barat, sedangkan Dayu dari daerah Bali. Nah, makanya orang tua mereka ada yang berasal dari suku Ambon, suku Sunda, dan suku Bali. Tapi mereka mengingat-ingat bahwa walaupun berbeda-beda asal daerah dan sukunya, mereka tetap berteman satu sama lain dan mereka tidak merendahkan satu sama lain. Nah, merendahkan itu mereka tidak saling mengejek. Jadi kalau kalian melihat teman kalian yang berbeda warna kulitnya, berbeda jenis rambutnya, ada yang lurus atau ada yang keriting, ada yang putih atau ada yang kekuning coklatan. Nah, itu anak-anak tidak boleh menjadikannya sebagai bahan ejek-ejekan atau saling merendahkan, karena kita harus saling menghargai. Nah, anak-anak, suku bangsa di Indonesia ini menurut BPS itu Badan Pusat Statistik, pada tahun 2010 Indonesia memiliki 1340 suku bangsa. Nah, suku bangsa Indonesia yang paling banyak adalah suku Jawa. Suku Jawa populasinya mencapai 41% dari total seluruh penduduk di Indonesia. Nah, suku bangsa yang paling sedikit populasinya atau jumlahnya adalah suku bangsa yang berasal dari Kalimantan dan Papua. Ini menurut data dari BPS jumlahnya hanya ada ratusan orang saja. Nah, kalian bisa melihat seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia di alamat website ini anak-anak. Ini website indonesia.go.id/profil/suku-bangsa. Nah, ini nanti kalian akan melihat tampilan seperti di bawah ini. Ini adalah portal resmi yang dikelola oleh pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sana kita bisa melihat ada nama-nama suku bangsanya, kemudian berasal dari daerah mana, kemudian secara lebih jelasnya itu jenis suku apa, ada macam-macam suku apa itu, kemudian ada jumlahnya berapa, kemudian dipersentasekan atau diperbandingkan dengan jumlah keseluruhan penduduk Indonesia ada berapa persen. Itu kalian bisa lihat di http.indonesia.go.id/profil/suku-bangsa seperti itu. Nah, anak-anak, di sini Pak Guru akan menjelaskan 3 jenis suku bangsa yang ada di Indonesia dulu. Nah, yang pertama Pak Guru akan menjelaskan adanya suku Jawa. Anak-anak, kalian tadi sudah mendengar kalau suku Jawa itu populasi atau jumlahnya terbesar di Indonesia. Nah, mereka umumnya berasal dari daerah Jawa Tengah, Jawa Timur,
Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Indramayu, dan kabupaten atau kota yang berada di sekitar Serang atau Cilegon, Banten. Nah, kita sekarang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah, maka kebanyakan dari kita merupakan suku Jawa. Tapi anak-anak, suku Jawa ternyata tidak hanya ada di Indonesia saja. Salah satunya yang paling terkenal itu ada di daerah Suriname, anak-anak. Nah, Suriname itu ada di daerah Amerika Selatan. Kalian kalau membuka YouTube Jawa Suriname, wah di sana kalian akan melihat orang-orang yang mirip seperti kita, berbahasa Jawa dan sama-sama suka didi kempot, tapi tinggalnya di Amerika Selatan. Nah, itu kalian bisa melihatnya di Jawa Suriname itu. Selain di Suriname atau di Amerika Selatan, nah, suku Jawa itu banyak juga yang tersebar di Malaysia, Singapura, Arab Saudi, dan Belanda. Ketika Pak Guru dulu pernah tinggal di Malaysia, Pak Guru banyak berkawan dengan orang-orang keturunan Jawa. Begitu pula di Singapura, di Arab Saudi, dan di Belanda. Kalau di Belanda itu banyak yang berasal dari Jawa yang dibawa oleh orang-orang Belanda zaman dulu ketika menjajah di Indonesia. Kemudian suku yang kedua adalah suku suku Sunda, mohon maaf. Nah, suku Sunda ini biasa juga disebut sebagai orang Sunda. Nah, kalau Jawa tadi biasanya disebut dengan wong Jawa. Kalau di sini disebut orang Sunda. Nah, mereka biasanya berasal dari sebuah daerah yang namanya Tatar Pasundan. Nah, Tatar Pasundan itu sekarang mencakup wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat, Banten, Jakarta, dan wilayah Barat Jawa Tengah. Jadi di sebelah barat Banyumas itu juga kita bisa menemui orang-orang yang bisa berbahasa Sunda. Seperti itu anak-anak. Itu di sini ada banyak keseniannya, ada angklung, kemudian ada wayang golek. Lah, ini wayang golek biasanya juga sering muncul di televisi anak-anak. Kemudian tadi ada suku dari Edo, yaitu suku Maluku anak-anak. Lah, suku Maluku itu kebanyakan berasal dari Kepulauan Ambon Liase dan sisi barat Pulau Seram ya. Nah, suku Ambon itu suku terbesar di antara orang-orang Maluku. Lah, Maluku itu di sebelah mana? Maluku itu ada di sebelah timur Kalimantan. Ini termasuk waktu Indonesia bagian barat dan timur anak-anak. Nah, mereka menggunakan bahasa yang namanya bahasa Ambon. Nah, bahasa Ambon. Kemudian ada juga kalau secara resmi di Provinsi Maluku itu ada pakaian adat, yang pakaian adatnya seperti ini anak-anak. Kemudian ada tari lenso, nanti kalian di kelas 4 akan mempelajari tari lenso. Kemudian ada rumah baileo, dan ada juga senjata khas masyarakat Maluku atau suku Ambon, itu adalah parang salawaku. Seperti itu anak-anak. Oke anak-anak, di sini Pak Guru juga menampilkan beberapa daerah yang memiliki rumah adat masing-masing. Nah, ini di daerah Luwu itu ada rumah adat seperti ini. Kemudian ini di daerah Indonesia Timur, ini ada di Bali, ini adalah rumah adat di Provinsi Jambi, ini rumah gadang sebagai rumah adat di Sumatera Barat, dan masih banyak lagi. Kalian bisa melihat bentuk-bentuk rumah adat atau rumah khas suku bangsa Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, Taman Mini Indonesia Indah itu letaknya ada di Jakarta anak-anak. Kalau kalian main ke sana, kalian bisa melihat replika dari rumah adat
provinsi yang ada di Indonesia. Ya, selain rumah adat, ternyata setiap daerah itu memiliki kesenian tari yang berbeda-beda. Nah, ini contohnya di daerah Bali atau orang-orang suku Bali itu memiliki berbagai macam tarian khas dari Bali. Kemudian di Jawa Timur itu ada reog, ini misalnya ada reog Ponorogo. Kemudian kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur itu ada juga jadilan seperti ini atau kuda lumping. Sedangkan di daerah Indonesia Timur di sekitaran Papua itu juga memiliki kesenian tari yang berbeda. Jadi di sini anak-anak, perbedaan kesenian yang ada di Indonesia itu menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Nah, ini menjadi aset budaya kita. Jadi kalau kita yang hidup di Borobudur ini itu juga harus menghargai. Ada kampung yang punya kelompok Ndayaan atau topeng ireng, kemudian ada kampung yang lain yang memiliki kesenian itu misalnya ketoprak, itu juga harus kita hargai, harus kita hormati. Kemudian kalau ada yang sukanya kobro, ya itu nggak masalah, kobro saja. Kemudian kalau ada yang hanya suka jadilan, ya kita juga harus menghormati masing-masing kampung yang ada di sekitaran kita. Seperti itu. Karena apa? Sekali lagi, yang namanya kesenian tari yang berbeda-beda itu menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Selanjutnya anak-anak, daerah yang memiliki suku bangsa yang berbeda-beda otomatis atau biasanya itu juga memiliki makanan khas yang berbeda-beda. Contohnya yang ada di sini, ini apa namanya anak-anak? Betul, ini adalah gudeg anak-anak. Ini gudeg. Gudeg itu makanan khas dari Yogyakarta. Ini ada lagi gado-gado anak-anak. Ini gado-gado banyak kita temui ya, di Borobudur juga ada. Kalau yang ini soto, ini kalau kita lihat ini sotonya adalah soto Lamongan anak-anak. Loh, Pak Guru kok bisa tahu? Ya ini ada apa? Ada bumbu sejenis bumbu koya ini. Nah, kalau ini dawet anak-anak. Kalau kita ke daerah Purworejo, ke barat, ke Kebumen, itu banyak menemukan dawet ireng. Kalau yang di background ini adalah bika anak-anak, atau lebih sering kita kenal sebagai bika Ambon. Oke anak-anak, sekarang tugasnya untuk merenungkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Anak-anak bisa mendiskusikan dengan orang tua itu berkaitan dengan bagaimana cara menghormati teman yang lain, yang dimana teman itu berasal dari daerah dan suku yang berbeda denganmu. Jadi misalnya ada temanmu di sekitaran kampungmu atau teman sekelasmu itu yang berbeda, tidak berasal dari suku Jawa, itu bagaimana caranya kamu menghormatinya. Silahkan tulis di buku tulismu, kemudian minta tolong orang tuamu untuk difoto, dimasukkan di Microsoft Teams. Oke, seperti itu. Sementara itu dari Pak Guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.